Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan mempelajari sejarah ini menambah cinta kita yang semakin dalam kepada beliau, dan mudah-mudahan kelak kita akan berkumpul dengan beliau di surga Allah SWT. Standar kompetensi materi ini adalah memahami sejarah Nabi Muhammad SAW, dan kompetensi dasar adalah 1. Menjelaskan sejarah Nabi Muhammad SAW. 2. Menjelaskan misi Nabi Muhammad SAW untuk semua manusia dan bangsa. Indikator. Yang pertama, menjelaskan berbagai peristiwa yang melatar belakangi kelahiran Nabi Muhammad SAW. 2. Menjelaskan sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. 3. Menjelaskan sejarah pertumbuhan Nabi Muhammad SAW mulai dari kanak-kanak hingga diangkat menjadi Rasulullah. 4. Menjelaskan sejarah Nabi Muhammad SAW dalam mendakwahkan Islam di Makkah. 5. Menjelaskan sejarah Nabi Muhammad SAW dalam mendakwahkan Islam di Madinah. 6. Menjelaskan misi kehadiran Nabi Muhammad SAW untuk umat Islam. Yang ke-7, menjelaskan misi kehadiran Nabi Muhammad SAW untuk semua manusia dan bangsa di dunia. Kemudian peristiwa apa yang melatar belakangi kelahiran Nabi Muhammad SAW? Yang pertama adalah hilangnya nilai-nilai agama samawi atau agama dari langit, yaitu agama yang bersumber dari wahyu Allah. Masyarakat Makkah sebelum Islam datang atau sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW tidak memiliki aturan hukum, sehingga kehidupan mereka penuh dengan kekerasan dan juga jauh dari rasa aman dan tertib. Yang kedua, yaitu rusaknya akhlak manusia sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semangat kesukuan atau golongan orang Mekah sangat kuat dan berlebihan. Kita tahu bahwa bangsa Arab Makkah terbagi atas kabilah-kabilah yang sangat banyak. Sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW hingga diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad dilahirkan di Makkah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Beliau lahir sudah dalam keadaan yatim, karena ayahnya yang bernama Abdullah telah meninggal beberapa bulan sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, atau ketika beliau ada di kandungan ibunya usia 4 bulan. Bahkan ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, beliau sudah menjadi yatim piatu karena ibunya yang bernama Siti Aminah meninggal dalam perjalanan pulang dari Madinah bersama Nabi Muhammad SAW setelah berziarah ke makam ayahnya di Madinah. Beliau disusui dan dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah, di mana Halimatus Sa'diyah ini tinggal di dusun di luar kota Makkah dari suku Badui. Beliau diasuh oleh Halimatus Sa'diyah mulai dari dilahirkan sampai umur 5 tahun. Sudah menjadi kebiasaan orang Arab jika mempunyai anak, maka disusukan kepada orang lain. Nah, keistimewaan suku Badui ini adalah satu suku yang terkenal dengan tutur bahasa dan tutur kata yang lemah lembut dan dengan akhlaknya yang bagus, sehingga dengan maksud agar Nabi Muhammad memperoleh udara yang bersih
dan dapat berbicara dengan bahasa Arab yang murni dan fasih. Dengan demikian, Muhammad SAW hanya dalam waktu kurang lebih 1 tahun dipelihara oleh ibunya. Setelah ibunya meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib, salah seorang pemuka suku Quraisy yang sangat disegani oleh kaumnya. Akan tetapi 2 tahun kemudian Abdul Muthalib pun, kakek beliau, juga meninggal dunia. Sejak itu Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib hingga dewasa. Karena sejak kecil Nabi Muhammad telah mempunyai akhlak yang sangat terpuji, budi bahasanya yang sangat baik, selalu sopan santun dan ramah terhadap siapapun, setelah muda, remaja, ia terkenal pula sebagai anak yang jujur. Itulah sebabnya orang Makkah memberi julukan Muhammad dengan Al-Amin, yang artinya yang dapat dipercaya. Karena kejujuran dan keluhuran budinya, Nabi Muhammad sangat disayangi oleh pamannya, sehingga ia dianggap sebagai anaknya sendiri. Bahkan dimanapun Abu Thalib pergi, Muhammad selalu diajak bersamanya. Begitu pula ketika Muhammad telah berusia 12 tahun, diajak pamannya ke negeri Syam untuk berdagang, di mana perdagangan saat itu mengambil dari saudagar wanita yang kaya raya, yaitu Khadijah. Kemudian dalam perjalanan ke Syam itu, mereka bertemu dengan pendeta Nasrani yang bernama Buhairah. Ketika pendeta itu melihat tanda-tanda kenabian pada Muhammad, mereka memberi nasihat kepada Abu Thalib agar keponakannya diawasi dan diasuh dengan sebaik-baiknya. Kemudian setelah beliau berumur 25 tahun, beliau menikah dengan Siti Khadijah atau Khadijah yang berusia 40 tahun. Yaitu Siti Khadijah, seorang wanita saudagar yang kaya raya. Sungguh pun demikian, pernikahan itu membawa kebahagiaan. Bahkan lebih dari itu, ternyata Khadijah di kemudian hari sangat besar peranannya, terutama dalam membantu suaminya dalam melaksanakan tugas suci sebagai penutup Nabi dan Rasul. Ketika usianya mendekati 40 tahun, Muhammad seringkali pergi ke Gua Hira yang terletak 5 km jauhnya dari kota Mekah. Di gua itu berhari-hari Nabi Muhammad bertafakur, memikirkan masyarakat dan umat manusia pada umumnya. Di gua itu pula beliau mohon petunjuk kepada Tuhan agar dapat menyelamatkan umat manusia dari segala bencana dan kesesatan. Suatu malam, datanglah malaikat Jibril kepadanya untuk menyampaikan wahyu Allah SWT yang pertama kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Peristiwa itulah yang disebut dengan Nuzulul Quran, yang artinya turunnya ayat suci Al-Quran. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Sejak itu Muhammad SAW telah diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, sekaligus menjadi penutup seluruh Nabi dan Rasul untuk seluruh umat manusia, yang disebut dengan Khatamul Anbiya wal Mursalin. Dan sejak menerima wahyu itu, Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Selanjutnya, bagaimana dakwah Nabi Muhammad di Makkah dan di Madinah? Mula-mula tugas ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya dengan sembunyi-sembunyi kepada perorangan-perorangan. Pertama kepada anggota keluarganya yang serumah, kemudian kepada sahabat karibnya di sekitarnya. Dakwah Nabi tersebut mendapat sambutan dari Khadijah, istrinya, dari Ali bin Abi Thalib,
anak pamannya yang diasuhnya atau sepupunya, dan Zaid pembantunya. Kemudian sahabat karibnya yaitu Abu Bakar yang kemudian diikuti oleh beberapa sahabat yang lain seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Ubaidillah bin Jarraj, Talhah bin Ubaidillah, Arqam bin Abil Arqam, dan Fatimah binti Al-Khattab beserta suaminya yang bernama Zaid bin Zaid Al-Adawi dan beberapa orang lainnya. Mereka sering berkumpul di rumah Arqam bin Al-Arqam dan beliau-beliau itulah yang disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun atau golongan orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Setelah keadaan itu berjalan 3 tahun, turunlah wahyu Allah yang menyerukan agar Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 94 yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sejak itulah Nabi berdakwah secara terang-terangan, yaitu setelah turunnya surat Al-Hijr ayat 94 ini. Dan sejak itu pula Nabi mendapat tantangan dari penguasa di Makkah. Namun Nabi tetap melaksanakan dakwahnya walaupun mendapat rintangan bahkan ancaman terhadap dirinya dan keluarganya. Bahkan 3 tahun lamanya keluarga Nabi diboikot di tempat yang terpencil. Mereka tidak boleh berhubungan dengan masyarakat sekitar. Di mana dalam pemboikotan itu, keluarga Nabi sangat menderita karena sakit, karena kekurangan makan, karena hidup di tempat yang terpencil. Tetapi akhirnya pemboikotan itu dihentikan karena tidak mendapatkan hasil yang diharapkan. Tak lama setelah peristiwa itu, Khadijah dan Abu Thalib meninggal dalam waktu yang hampir bersamaan, yang disebut dengan tahun itu disebut dengan tahun Huzni, tahun duka cita. Orang-orang Makkah semakin leluasa untuk menganiaya Nabi dengan berbagai cara, apalagi terhadap pengikut beliau. Beliau akhirnya hijrah ke Taif, kurang lebih 80 km dari Makkah. Di wilayah itu, beliau diperlakukan sama dengan di Mekah. Setelah peristiwa itu, dakwah Nabi dialihkan kepada para jamaah yang berziarah ke Makkah yang datang dari seluruh penjuru Jazirah Arab. Sekalipun sebagian seruan mereka belum bisa diterima. Akan tetapi dakwah beliau memperoleh sambutan yang hangat dari jamaah yang berasal dari Madinah. Bahkan lebih dari itu, mereka berjanji kepada Nabi akan menyiarkan agama Islam di kampung halaman mereka. Sejak itulah Islam berkembang subur di kota Madinah. Pada tahun berikutnya, mereka mohon kepada Nabi agar beliau bersama-sama pengikutnya hijrah ke Madinah. Mereka berjanji akan melindungi Nabi seperti melindungi keluarga mereka sendiri. Nah, sejak itu berangsur-angsur Nabi memerintahkan kepada para sahabat dan pengikutnya untuk hijrah ke Madinah. Di dalam perjalanan hijrah ke Madinah, ketika sampai di desa Quba yang terletak kira-kira 5 km dari Madinah, beliau beristirahat selama seminggu sambil menunggu keluarga beliau yang menyusul. Di kampung itulah Nabi mendirikan sebuah masjid yang kemudian terkenal sebagai masjid yang pertama kali didirikan dalam sejarah Islam, yaitu Masjid Quba. Setelah keluarga beliau menyusul, maka berangkatlah Nabi memasuki kota Madinah yang disambut dengan meriah sekali oleh penduduk Madinah. Kemudian untuk membina masyarakat Madinah, selanjutnya Nabi melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mendirikan masjid sebagai tempat ibadah dan tempat musyawarah. Yang kedua, mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansor dalam ukhuwah Islamiyah yang kuat, rukun, dan damai. 3. Mengadakan perjanjian persahabatan dengan orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. 4.
membina masyarakat dengan pedoman wahyu yang diterima beliau dari Allah yang kebanyakan berisi ajaran-ajaran kemasyarakatan. Semakin lama, semakin banyak orang-orang Madinah yang menganut agama Islam. Lalu apa misi kehadiran Nabi Muhammad? Nah, misi kehadiran Nabi Muhammad SAW bagi umat manusia pada umumnya yang pertama adalah untuk memberi rahmat bagi seluruh umat manusia atau bahkan pada semesta alam. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang kedua, pembawa kabar gembira. Maksudnya bahwa Rasulullah itu bertugas untuk membawa kabar gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh, berupa surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan yang ketiga, pembawa peringatan. Para rasul di samping memberi kabar gembira juga memberi peringatan akan adanya siksa neraka kepada orang-orang yang ingkar dan menentang perintah Allah. Yang keempat, misi yang keempat adalah membawa kebenaran atau agama Allah. Maksudnya bahwa para rasul itu bertugas untuk membawa agama Allah untuk disampaikan kepada kaumnya atau umatnya. Nah, itulah sejarah tentang Nabi Muhammad. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.